Dan perang habis kita duluan ditombak mereka ya. Di mana di situ dalam perangnya di mana? Iya, itu kan tentang masalah apa, Dis? Yang kamu bawa itu tentang masalah apa? Coba kau Nggak baca ada lagi. di situ Ya. dalam kondisi perang. Makanya kau harus tahu bagaimana ulama menjelaskan matan hadis Ulama ya. mengeditnya. Bagaimana Biasa para teman-teman ulama edit. menjelaskan masalah matan hadis, isi atau konteksnya itu seperti apa gitu. Bukan dari asumsimu ya. Gampang kali aku jawab itu, Dis. Carilah pertanyaan yang susah yang aku kagak bisa jawab gitu ya. Udah, tuh Sudah? jawabanku. Silakan kau tanggapi. Sudah? Baik. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi umat muslim itu memang diwajibkan atau mereka itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Makanya si Uncup di sini berdusta. Padahal di hadis itu tidak ada di situ dalam kondisi perang. Baca hadis itu 1000 kali sob, nggak ada di situ. Di situ dikatakan, jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, di perang dari mana? Nih, saya tunjukin lagi sob. Aduh, Uncup. Tidak ada di situ sob dalam urusan perang. Nih, saya balikin sama kamu. Tolong kamu perhatikan baik-baik. Aduh, Uncup ini sungguh nekat yang terlalu. Nih, perhatikan. Mengucapkan salam, bahkan ulama sekarang sudah memberikan salam lintas agama itu dilarang. Makanya agama Islam ini bertentangan dengan falsafah negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Makanya mereka ingin merobohkan ya dasar negara maupun falsafah negara kita. Nih, perhatikan nih. Apakah boleh mengucapkan salam? Nih, tidak boleh. Ini judulnya saja sudah tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Nih, berkata bahwa Rasulullah jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di peperangan, bohong. Mana di peperangan? Di jalan. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, ajaran-ajaran kebencian bukan hanya itu juga nih. Nih, perhatikan ya. Nih, mengenai ya bagaimana kiamat itu tidak akan terjadi sebelum orang Islam itu membunuh orang-orang Yahudi nih. Ini kebencian ini, sob, biar kamu tahu. Nggak ada di sini, sob, di medan perang nggak ada. Nih, perhatikan nih. Bagaimana di sini dikatakan bahwa umat muslim itu wajib ya. Nih, dari Abu Hurairah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian muslimin memerangi Wahyudi. Kemudian batu berkata di belakangku Wahyudi, wahai muslim, inilah Wahyudi di belakangku, bunuhlah dia kecuali pohon korkot. Nggak ada sob di sini dalam medan peperangan. Inilah kenapa orang-orang muslim sangat membenci Wahyudi. Kok kamu bilang katanya dalam medan perang? Sampai hari ini orang-orang muslim itu membenci orang-orang Yahudi. Nih, perhatikan lagi nih. Bagaimana di sini dikatakan? Apakah di sini juga dalam peperangan? Nih, lihat nih. Ini umum ini sob. Ini sifatnya bersifat umum dan terus-menerus. Perhatikan nih, perhatikan. Ya, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Apakah ini pada saat di medan perang? Nggak ada. Ini sifatnya umum. Makanya kemarin demo bersilit-silit di Monas. Mereka jangan kamu memilih pemimpin non muslim sampai aku di penjara. Ini ya. Jangan engkau berteman kecuali dengan yang beriman dan jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Orang muslim nggak boleh kasih makanannya kecuali sesama muslim. Bahkan nih ayat Qur'annya nih saya tunjukin ayat Qur'annya. Baca ayat Qur'annya. Oh, kalau hadis kan mereka akan membahas. Iya, bacain Saya tunjukin Qur'annya. Al-Fat. Muslim itu berkasih sayangnya sesama muslim, sob. Lihat nih. Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah dan mana Arabnya? Nih, Bacain dong. 29. Iya, apa bunyinya? Ini
Alfa Apa 29. bunyinya? Aduh, ngeles. Iya, kagak bisa baca. Ya. Mana dia? Lihat nih. Kagak bisa Muhammad baca itu rupanya. adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap Udah? orang kafir, tetapi Iya. berkasih sayang sesama mereka. Ah, Jadi udah? orang muslim itu berkasih sayangnya sesama mereka, Uncop. Oke, udah Lalu bisa ku nih. tanggapi? Iya. Mau diplesetkan lagi? Udah? Menurut plesetan para ulama gitu. Oke, udah? Giliran Muslim, ku jangan dong. lupa follow Dengarkan. Edis Iya, biar kalian bisa pansos. berdebat dengan saya. Jangan lupa follow Iya, saya biar iya, kalau iya. kalian berani debat dengan saya, follow saya. Kalau Ucup Baik. nggak berani, dia akan Des, ngeles terus. tanggapanku ya yang pertama ya, inilah Edis ya, boleh berdusta dalam segala hal ya, sesuai dengan ajaran Paulusnya ya, di Filipi 1:18, di Roma 3 nomor 7, di 1 Korintus 15:15, dan di 2 Korintus 12 nomor 16. Memang ajaran seperti Edis ya, menyampaikan dengan segala dusta. Baik, pertama-tama Edis bawa Quran, kagak bisa baca Arabnya ya. Lalu inilah kedustaan Edis tentang hadis tersebut ya, dari Abu Hurairah tersebut ya. Riwayat Abu Hurairah ini ya teman-teman, dapat kita lihat ya, diucapkan Nabi kita dalam konteks apa? Perang ya. Bagaimana kata Nabi ya, Ngeditnya indikasinya ya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad, bahwa Rasulullah hendak pergi berperang dengan menaiki kendaraannya ke tempat perkampungan Yahudi dan mengatakan jangan memulai salam kepada mereka. Tentu saja mau perang kok pakai ucapin salam, abis ya. Habis gitu ya. Terus mereka apa? berdusta. Rasulullah Harus berdusta ya mereka. tidak mengatakan konteksnya ya dalam sehari-hari, tapi dalam suasana perang ya. Inilah Edis ya, udah dibilang boleh hadis apa? berdusta Itu hadis apa, dalam Sob? segala hal ya. Lalu Disya di Al-Qur'anku itu mengajarkan bukan kebencian. Kamu bisa buka nih ya. Nih, ku bukakan dulu buat kamu ya. Quran surah Al-Mumtahanah ya. Al-Mumtahanah di ayat 8 ya. Nih 8 dan 9. Apa bunyinya? Saya itu bukan seperti Edis ya, yang kagak bisa baca Arabnya ya. Ini apa bunyinya? Faqallahu ta'ala la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din ya. Apa yang dikatakan Allah? Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap karisteng ya. Terhadap orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama Islam ya. Nabi pun berkata, barang siapa memusuhi kafir gini, maka dia telah menyakiti aku ya. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka dia menyakiti Allah. Kalau dia menyakiti Allah, dia tidak akan masuk surga. Jadi yang tidak memusuhi agama Islam, Kristen yang tidak memusuhi agama Islam, itu harus dilindungi oleh umat Islam. Tidak boleh ya disakiti oleh umat Islam. Berbeda dengan Edis ya, yang memusuhi Islam bukan harus dilindungi, tapi harus dibasmi ya, gitu. Gitu Des. Jadi Betul. komentar kalau bawa Garang-garangnya. hadis sama aku sangat Garang-garangnya. mudah gitu. Aku membantah apa yang kamu lakukan terhadap hadisku, yaitu boleh berdusta dalam segala hal, kan gitu. Garang-garangnya, Gitu Des jawabanku. Kayaknya aku ya kalau mau tanya-tanya Siap, sih mau nggak tanya Mau kabur. ajaranmu. Gini Des, Mau kabur. gini Des.
Gini, Mau kabur, Cucup, aku nggak mau berani tanya tanggapi. tentang terkait masalah kamu aja gitu. Nggak berani. Kenapa kamu nggak itu- berani saya tanggapi nih. Masih Bentar, mau nanti dikit kamu nih. tanggapi habis ini. Aku tanya, kenapa ketika kamu live streaming gitu ya, aku nggak bisa undang gitu loh. Itu kenapa gitu? Oh, jadi masalahnya tuh begini, Sob. Gini, Oh. saya kasih tahu. Jadi ada banyak sekali akun-akun palsu yang membuat akun atas nama saya. Oh, Jadi banyak orang yang nanya kepada saya, gimana caranya bang, biar bisa tahu cara akun kamu yang asli yang mana? Karena saya lihat ada banyak sekali. Jadi ada 162 lebih yang membuat akun palsu atas nama saya. Akhirnya saya putuskan akun asli saya itu hanya memfollow satu orang, yaitu akun Oh. saya sendiri. lalu? Itulah kenapa kamu nggak bisa PK sama saya, karena semua yang dulu saya follow saya unfollow. Gitu toh. Gitu Ya. ceritanya. Oke, silakan tanggapan kamu lah. Baik, saya tanggapi begini. Jadi pertama Usup, yang kamu bacakan tadi itu bukan hadis. Kamu tadi membaca itu tulisan-tulisan orang yang ingin memelintir hadis, bukan hadisnya. Hadisnya sudah jelas-jelas jangan mengucapkan salam. Kalau memang itu dalam kondisi perang, bagaimana mungkin MUI itu mengeluarkan fatwa, nih ya, fatwa larangan mengucapkan salam. Nih, Sob ya, saya ini kan nih. Iya. Kalau memang itu adalah di dalam situasi medan perang, lalu kenapa bisa ada begini, Sob? Nih, perhatikan nih. Fatwa MUI larang umat muslim ucapkan salam agama lain. Nih, bertaburan, Sob. Nih, larangan mengucapkan salam lintas agama ada. Nggak boleh. Nah, makanya yang barusan kamu baca tadi itu kan bukan hadis. Itu kan omongan orang, tulisan-tulisan orang di Google tentang hadis itu. Bukan hadisnya sendiri. Kalau hadisnya sendiri berbicara bagaimana Muhammad berpesan, jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Kalau kalian ketemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Oh, iya. Itu dikaitkan dengan salam loh, Sob. Dikaitkan dengan salam, artinya apa? Artinya memang ajaran kalian Muhammad itu ajaran permusuhan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Padahal di dalam Al-Quran, Sob, di dalam Al-Quran dikatakan, orang yang kalian akan dapati paling dekat persahabatannya dengan orang-orang mukmin, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Dan kalian akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang muslim, yaitu mereka yang berkata kami orang-orang Yahudi. Jelas, Sob. Nah, beberapa kali Muhammad itu melanggar Al-Quran. Makanya kesimpulannya, saya sudah ngomong kemarin sama teman-teman muslim, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, hadis itu mustahil diucapkan oleh Muhammad karena isinya bertentangan dengan Al-Quran. Masa di dalam Al-Quran disuruh berteman di orang yang paling dekat persahabatannya orang Nasrani, tapi dalam hadis dikatakan kamu harus tidak boleh memberi salam, desak mereka ke jalan yang sempit gitu, Sob. Oke. Jadi isinya bertentangan semua, Sob. Udah? Oke. Des, ini sore ya. Aku cuma tanya dulu nih. Kores ada WA aku. Katanya dia mau diskusi sama kamu di roomku. Boleh nggak gitu? Aku diam sama Bunda Mila, kamu sama Bang Kores nanti. Silakan. Kamu Oke, nggak berani oke. berarti? Kamu nggak berani? Enggak. Aku tanggapi dulu. Enggak mungkin aku membiarkan Nih, dusta. teman-teman ya, saya sudah datangi roomnya Uncup, tapi Uncup tidak berani dia panggil gurunya. Bukan. Ini ya Dia panggil permintaan gurunya. Bang Kores. Bukan saya yang meminta Bang Kores ya. Nih, Cie. permintaan beliau ya teman-teman, permintaan beliau. Teman-teman, Ya kalian sudah menjadi saksi ya. Bang Kores ya. Si Uncup Nih. saya datangi ke roomnya, Bentar.
bentar dulu des ngoper ke orang karena ya. dia atut sama Nih Edis ya, TV. kata saya kenapa? Oi, kata beliau ya. Sisain edisnya. Kenapa bang? Atut. Oi, oi, bagi edisnya. Lalu ku balas apa? Waduh jangan ya, bentar. Ntar dikatakan keroyokan ya. Aku aja tegur Mereka beliau ya. Nggak perlu Bang Kores hadapimu Oke, itu. teman-teman Aku aja rekam ya. tuh cukup. Nah lalu apa? Teman-teman Pak, rekam bentar ya bagaimana saya teman-temannya. sudah mendatangi Uncu PI ke Tanya channelnya, edisnya, tapi dia kata Bang tidak Kores. berani Bang manggil Kores. bala bantuan. Des, bentar des, giliranku kan. Tanya Ya kan? edisnya, Kores naik berani nggak? Makanya ku tanya nih, oke kataku, kamu bersedia nggak? Siapa saja Muslim naikkan, Oke, saya ya, hadapi ya, ya. semua kalian. Aku tanggapi dulu ya. Suruh semua kumpul di sini, hadapi saya. Ayo. Oke, ku tanggapi kalau dulu. saya di channel saya tidak ada kalian yang berani. Jangan panik dulu, ini tanggapan. Ayo, silakan naik semua. Pak. Saya Oke. hadapi saya sendiri, silakan. Des ya, kamu membawakan Tidak fatwa berani. dari MUI ya, sedangkan aku bawakan dari hadis Nabi ya. Tadi apa? Aku juga bawakan Al-Quran untukmu. Hukum tertinggi di dalam agama Islam itu apa? Ya, adalah Al-Quran. Tidak pernah Nabi Muhammad ingkar terhadap Al-Quran karena apa? Yang memang ya dis ya, orang yang paling dekat gitu ya waktu di zaman Nabi itu adalah Bani Najran. Ya, Bani Najran itu Nasrani, bukan Kristen ya. Nah, makanya nih apa yang dikatakan oleh Allah ya dis ya. Nih, Al-Mumtahanah ayat ke-9 ya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim ya. Nah, makanya Des ya, jangan ajarkan umatmu ya berdusta dalam segala hal ya. Karena apa? Aku selalu punya jawabannya. Kalau kamu bawa aku ya ke hadis maupun Al-Quran, beda jauh Dis. Kenapa? Karena kamu kagak bisa baca Quran ya. Nah gitu, udah ku bilang sama kamu, jangan coba-coba kamu framing sama aku. Dikarenakan apa? Kamu nggak akan mampu lawan aku. Gitu Dis ya. Oke, baik. Sudah panggil teman-teman? Sudah panggil teman-teman Des, semua? ini digantikan Bang Eko. oleh Bang Kores ya. Diganti Bang Kores, aku mute gitu ya. Silakan Bang. Perhatikan teman-teman ya. Uncup sudah mengundurkan diri. Saya sudah datang ke channelnya Uncup. Sorry, tapi Uncup framing takut kau. dan memberikannya. Aku bukan takut sama kamu, cuma aku hormati ya abangku, saudara sesama muslim Baik. yang ingin diskusi sama Nggak kamu apa-apa lah. gitu. Intinya Boleh nanti dia kita udah atur nelpon waktu temen ya. untuk hatuha gitu ya. Bukan Oke, baik. bukan keroyokan. Jadi teman-teman, Oke. saya diam, kagak akan ngomong sampai mereka selesai gitu ya. Silakan. Baik. Jadi teman-teman sekalian ya, kalian sudah menjadi saksi. Ini ada 33.000 orang. Jangan lupa yang muslim-muslim, kalau kalian tidak punya kesempatan nih, hadapi saya langsung. Uncu PI sudah mengundurkan diri nih. Follow saya dan ikuti live saya ya, supaya kalian bisa menghadapi saya. Uncu PI sudah saya datangi ke roomnya. Dia nelpon temen, dia panggil temen untuk menghadapi saya. Baik, sekarang begini. Dia serahkan nih kepada Perah. Oke, Perah. Tadi kita sedang membahas mengenai bagaimana MUI mengeluarkan fatwa larangan mengucapkan salam lintas agama. Sudah pernah dengar beritanya? Belum Dis, coba dibawakan dulu. Belum pernah dengar beritanya. Jadi Karena nggak pernah gua- dengar berita itu MUI melarang fatwa lintas agama. Iya, di ini aja dipersingkat aja.
Tadi kan udah dibahas supaya nggak berulang-ulang. Langsung aja Gimana, intinya Sob, apa yang dari kayak gini? perkataan MUI Yang itu gitu loh. Munafik ini mau diajak diskusi gimana? Ya Edis, masa nanti pura-pura nggak tunggu tahu? waktu gua berkomen. Nanti lu ngerasain sendiri gitu. Apa yang dikatakan MUI apa? Dikatakan di situ bahwa MUI melarang salam lintas agama. Bahkan di dalam hadis dikatakan jangan memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Pernah dengar juga hadis itu? Ya, kalau hadis tahu gua. Oke, bener nggak haram mengucapkan salam kepada non-muslim? Mengucapkan iya, kalau menjawab boleh. Tapi kata Yusufei enggak. Sesuai konteks hadisnya aja. Loh, coba Sob, gimana Sob? Ini Yusuf boleh lagi. gua Nutup boleh gua kamera. mulai menjawab nggak? Atau Ucup gimana? nutup kamera. Gimana Karena ya- nih? Karena Yusufai ngehargain gua, Edis. Bukan, si Ucup Loh, kok bilang katanya boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Sedangkan kamu bilang tidak boleh. Kalian aja udah beda-beda gimana? Nah kalau salam cuma hai doang, hai bre, ya boleh lah. Tapi kalau bilang assalamualaikum enggak. Kalian kan enggak Coba selamat. saya tanya Ucup, Sob, Eh, gimana Sob? Ini si Ucup aja kabur, gimana? Lu bukan kabur kan ngehargain gua Si tadi. Ucup Lu nggak bisa kabur potong kok. video ini. Apanya Udah ada mau disclaimernya. Nih, udah Udah ya. jelas nih. Saya Gua balik jawab nih ya kamera sekarang saya. ya. Gua jawab Nih, saya ya. balik nih kamera saya. Bentar nih. Iya, silakan, Nih silakan. jelas nih. Apa di sini dikatakan nih? Ini bahkan judulnya saja nih, judulnya. Ini dari Rumah Syok. Sebentar saya tanya dulu. Rumah Syok ini muslim nggak? Rumah Syekh Muslim. Oke, Rumah Syok muslim. Haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Judulnya ini udah judulnya. Betul nggak ini? Judulnya betul. Betul. Terus kenapa kata Uncup tadi boleh mengucapkan salam? Nih, perhatikan nih. Udah dijawab tadi sama gua. Pengharaman memulai salam kepada orang kafir nih. Hadisnya perhatikan. Nih, saya Iya. bacakan ya. Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Sekarang saya tanya, Calvin, ini diterapkan nggak sama orang Islam zaman sekarang? Diterapkan dong. Masih gua tidak pernah mengucapkan salam sama lu kan? Oke, Gak pernah kalau gua ketemu assalamualaikum Edis. Oke, Itu enggak. kalau ketemu Enggak dengan gua orang-orang lakuin kafir. kan ke lu. Oke, kalau Lu kan kafir. kalau kamu ketemu orang-orang kafir di jalan, kamu desak nggak Iya. mereka ke jalan yang sempit? Kafir Harbi, iya gua desak ke jalan dia. Harbi ya? Mana Gua di sini desak kafir dia. Harbi? Mana di sini kafir Harbi? Ya kafir, Harbi kafir bukan? Dijawab kok malah nanya balik dia. Ini kafir, nggak ada di sini Iya. kafir Harbi. Sekarang saya tanya. Udah ya, udah gua jawab ya. Wahyudi, Gua sebentar, boleh Wahyudi. boleh dikasih Kata waktu aku lebih nggak buat sebentar, menjawab? sebentar. Iya, sebentar. Saya tanya, Wahyudi, boleh, ya. Wahyudi, Karesteng, kafir nggak mereka? Kafir. Oke, kalau ketemu dengan mereka di jalan suruh ngapain? Suruh kata Muhammad. Ya kalau dia ngata-ngatain Islam gua gedempet ke pinggir. Di mana di sini ngata-ngatain Islam? Ya pokoknya kalau kafir ngata-ngatain Islam gua dempet ke pinggir. Mereka Gimana sih? harus merubah hadisnya. Berarti Muhammad salah ngomong ini. Salah ngomong Muhammad. Enggak bener kok, itu kan gua lakuin. Di Coba. mana di sini Tanya yang di bawah aja. Ada nggak Kores mengucapkan salam kepada orang-orang kafir? bukan Nggak masalah ada. salamnya. Kalau salam kamu Apanya? Oke. Sekarang mendesak mereka ke jalan yang sempit sudah kalian laksanakan nggak? Iya, kalau ketemu nih sama gue nih kafirnya nih, ngehujat Nabi gue nih, gue dempet ke Di mana pinggir. di sini ngehujatnya di mana? Ya terserah gue lah, yang penting kan kafir. Enggak, di dalam hadis ini. Harus gimana bahwa sih? orang-orang Maunya harus kafir- gimana? Maunya apa? Sebentar, Maunya? Calvin. Iya. Di mana di sini bahwa orang-orang kafir ini menghujat Muhammad di mana? Ya enggak, gue punya konsep sendiri dong. Oh kafir, berarti oke, kamu gue tambah-tambahin tambahin, hadis ini. kan gitu. Gue Berarti tambahin. kamu tambahin hadis ini. Enggak, bukan hadisnya, perlakuan gue. Enggak, sesuai dengan hadis Loh ini ada gimana nggak di sih? sini disebutkan? Maunya apa? Calvin, Iya. menurut hadis ini, adakah orang kafir di sini menghujat Muhammad? Menurut hadis itu, adakah orang kafir di situ? Ya ada aja, Dis. Lu menghujat, Gimana? Sofiatul menghujat, Ini jelas Alda Victory bukan. menghujat. Waktu ini, sebentar, Calvin, waktu Apa ini ada. ini? Saya udah lahir belum? Apa? Waktu Belum Muhammad lahir. ngomong Edis belum ini, lahir. Belum lahir, Edis. Sofiatul belum lahir. Saya Belum lahir. Oke, sekarang pesannya Muhammad, kalau bertemu dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, di jalan.
Oh, kalau itu jatuhnya ahli kitab Ya. itu disebutnya. Oke, maka harus didesak ke jalan yang sempit. Mm-mm. Umat muslim tidak melaksanakan ini karena apa? Karena takut sama polisi, karena takut sama hukum negara. Makanya Lah polisinya juga Islam, Edis. gimana? Kalau polisinya Kristen boleh lalu bilang gitu. Polisinya Islam. Sebentar saya tanya. Inang, bisa nggak ini diterapkan sekarang? Bisa, Di negara bisa. kita bisa diterapkan Bisa, nggak? bisa. Kenapa nggak dilaksanakan oleh umat muslim? Nah, karena konstitusinya kita Pancasila, bukan syariat. Iya, karena tidak menggunakan hukum Islam kan? Dia kena terus dia. Karena nggak menggunakan hukum Islam kan? Betul. Oke, kalau menggunakan hukum Islam maka ini diterapkan kan? Ya. Oke, berarti ini sekarang tidak diterapkan kan? Diterapkan masih lah. Ini diterapkan, didesak. Tapi nggak secara konstitusi, gitu loh. Iya, maksudnya Lu nggak diterapkan, kalau kan? bahas kenegaraan lu nggak nyampe, Edis. Bahas yang dalil-dalil aja. Makanya saya bilang Kalvin, umat muslim tidak melaksanakan perintah-perintah. Tadi gua bilang gua melaksanakan. Gua dempet itu kafirnya. Saya tidak ngomong sama kamu Kalvin, saya bilang Tadi terus berarti lu ngomong sama siapa di sini? Sama roh-roh tenung. Kalvin, Sama siapa? Kan sama gua. yang Apa? saya bicarakan ini muslim secara keseluruhan. Nah, lu nanya gua sebagai yang mewakili Secara muslim kan? keseluruhan. Oke, muslim secara keseluruhan melaksanakan Iya, ini gua wakili nih. Apakah muslim menjalankan hadis itu? Menjalankan. Tidak mengucapkan salam, mendepet kafir ke pinggir. Gua jalankan Di itu. mana peristiwa mendepet muslim ke jalan yang sempit? Di mana? Ya ada di depan-depan rumah gua lah, di daerah-daerah gua. Akamsi. Gimana? Di daerah-daerah gua, Akamsi. Gimana? Lu nggak lihat kalau gimana caranya lu kamu- apa Oke. maksudnya makanya lu harus ngerti, Edis. Jakarta itu ya banyak Chinese yang Kristen, mereka tinggalnya di pinggir-pinggir jalan, di Terus? pinggir-pinggir gang itu kan didempet ke pinggir mereka itu, iya nggak sih? Berarti kamu sudah melaksanakan ajaran agama Islam kan? Memang sudah terjadi tanpa gua suruh juga udah terjadi itu. Oke, itulah ajaran agama Islam kan? Gua jawab sekarang ya. Sebentar. Kenapa ada ajaran Islam seperti itu? Berarti Ini gua itu jawab. ajaran agama Islam kan? Iya, kenapa ada yang seperti itu Kalian sudah lihat ajarannya? sendiri. Sebentar, saya belum selesai. Ya udah, silakan. Itulah ajaran Islam, teman-teman. Mengajarkan kebencian kepada orang-orang non-muslim. Kalau ketemu dengan mereka di jalan, desak mereka ke jalan yang sempit. Persempit jalan mereka. Makanya saya bilang, teman-teman, ajaran agama Islam ini sangat berbahaya. Waduh. Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa prinsip Bhinneka Tunggal Ika, saya tanya? Prinsip Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi satu. Bagaimana yang agama A mencintai Sabar, agama nanti yang kita B, saling berkasih sayang walaupun berbeda-beda. Suku A juga mencintai suku B, saling berkasih sayang. Nah, tadi kamu bilang, ya kan? Orang-orang Chinese kamu bilang harus didesak ke jalan yang sempit. Inilah ajaran Islam, teman-teman. Berbahaya. Makanya teman-teman, kenapa ada kelompok-kelompok separatis, gerakan-gerakan yang ingin merdeka, DI, KKB Muslim ya? Iya kan? Oh salah, DI. sorry, salah. Sebentar, Oh, gua kira KKB. Iya. Ajaran nih, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Mereka ingin menggulingkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, emang. Mereka Presiden kita ingin Kristen ganti. emang. Iya, mereka. Kamu akuin nggak? Oh, iya. Ada gerakan-gerakan Muslim yang ingin mengganti dasar negara kita? Nggak ada. Apa alasan Hizbut Tahrir dibubarkan oleh pemerintah? Karena mengganggu keamanan, katanya. Alasannya apa? Iya, misalnya apa mengganggu gitu ya? Mengganggu. Dia ingin merubah konstitusi ini menjadi negara syariat yang berdasarkan khilafah. Orang kayak begini terus? kamu suruh diskusi sama saya, Om Job. Gimana? Loh, ini lu kalau bahas Hizbut Tahrir jago, bahas KKB nggak bisa gitu kan? Gimana? Bahas KKB nggak bisa. Lu bisa nggak Adakah bahas? KKB? Oke. Lu bisa nggak bahas Joseph Kanu yang ingin merubah konstitusi negara Uganda menjadi 10 perintah Tuhan? Mau nggak lu bahas ke sana? Kan? Kamu lari ke negara. Lari ke negara Gitu. orang. Maksudnya gini kawan-kawan ya, kalau Kristen itu memang kenapa dia 6% terus di Indonesia? Karena mentalnya mental korban. Nangis terus Jangan lari gitu. kemana-mana, Kalvin. Lu lari ke Islam itu berbahaya. Gua lari ke Kristen itu cengeng nggak boleh. Kok di Uganda?
Ngapain kita Uganda bahas di Kristen Uganda? itu mau diganti dia Sebentar, sama 10 perintah kita Tuhan. membahas apa Telolis. yang ada di depan mata kita. Kok Loh, membahas mata lu ada di Amerika, Edis, bukan di Indonesia. Lu udah kalah di Indonesia. Dengar. Lu udah kalah di Indonesia, makanya Kamu lu tuh saya tanya apa ya, Kristen tidak nggak? masuk ke dalam Sebentar, prioritas Korea sebentar. sebenarnya. Kamu saya tanya tadi, kamu mengakui nggak tadi bahwa kalau ada Chinese Kristen, kamu desak mereka ke jalan yang sempit? Bukan, mereka sudah di pinggir-pinggir hidupnya. Udah kenyataan itu. Lihat kan nih, ini. Makanya saya Apalagi? bilang, Masa nggak mau ajaran diamini? mereka ini berbahaya. Ya, Mereka ajaran Kristen ingin- cengeng, kawan-kawan. Mereka ingin merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ini kayak Bineka begini. Tunggal Ika, kitanya 87, kalian 6%, minta jatah 50%. Itu bukannya maruk ya? 50%, maksudnya gimana? Kalian Itu cuma 6% di ajaran Indonesia, Muhammad. pengen rata 50-50. Kalian Nggak adil, mendesak Edis. Mereka ke jalan yang sempit. Bukan desak, memang mereka mampu beli rumahnya di situ. Loh, sekarang saya tanya kamu. Kok masalah mampu beli rumah? Gimana Ya sih? iya, makanya mereka ke pinggir gitu. Coba nih, Jadi dengar. jadi secara alamiah hadis itu berjalan tanpa Tapi, perlu Islam kalau kamu- berproaktif di situ gitu loh, Bre. Dengar, kalau kamu Apa? ketemu dengan orang-orang Kristen di jalan raya, Ya. mereka Ya. taruhlah lagi di jalan. Menurut Mereka di ajaran trotoar. menurut ajaran Muhammad, mereka harus kamu apain? Dia di mana, di jalan raya, mereka sudah di pinggir ya, Dis. Nggak perlu kita dempet lagi. Udah di pinggir mereka. Kayak mereka kalau di tengah jalan digeleng. Bener Udahlah, nggak harus kamu ini desak sekarang gua mau jawab ya. Sekarang gua mau jawab mengenai apa namanya, mengenai ayat yang tadi lu bawa mengenai Islam tidak boleh mengucapkan salam. Kalau ada kafir itu harus didempet ke pinggir. Hadisnya kan begitu ya. Ini gua kasih tahu kawan-kawan ya, terutama yang muslim. Bener. Nah, ini gua jawab Tapi sekarang. kata Yusuf hadisnya nggak bener. Tunggu. Nah, ini gua jawab kawan-kawan ya, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Kenapa Untuk hadis manggil itu temen. ada? Karena Islam adalah agama evaluator, meluruskan apa yang salah, menghajar apa yang mencoba anarkis. Hadis itu ada untuk mengcounter 2 Yohanes 1 nomor 10. Di mana orang-orang Kristen tidak boleh menerima tamu di rumahnya. Dar, selamat datang di kebenaran. Coba baca. Mau baca disuruh dikira gua bohong apa? Baca. Kenapa Islam keras? Karena Kristen Mau saya anarkis. Mau saya yang baca? Enggak, atau kita kamu baca bareng-bareng supaya 36.000 melihat gitu. Nah. Kan Kores kalau udah masuk konternya sakit memang kawan-kawan. 2 Yohanes 1:10 ya. Ini harus belajar semua muslim supaya kita tahu kenapa mereka cengeng gitu. Nah, kita lihat di sini. 2 Yohanes 1 nomor 10. Muslim, kalian follow saya. Sebab barang Panas siapa nanti ya. memberi salam kepadanya. Follow. Nanti debat saya, follow saya. Lihat sini ya. Ini di recording boleh ini. Kenapa hadis itu ada? Jawaban Kores apa? Untuk mengcounter 2 Yohanes 1:10. Karena di sini dikatakan begini, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini bukan Islam ya, ini Kristen. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Lu lakuin nggak ini, Edis? Nggak dilakuin. Kenapa? Karena takut ditangkap polisi. Dar, tabur tuai gua lakukan sekarang, saudara-saudara. Sudah? Sudah? Silakan. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Inilah. Boleh. Bilang teman-teman. Sehubungan Muhammad buta huruf, umatnya pun ikut. Waduh. Nih, Oh, kok bentar. jadi menghujat, Edis, kena counter Kores jadi menghujat. Kalpin, Muhammad buta huruf nggak? Iya, tapi jangan dibuca opengnya umi gitu loh. Seorang dia buta nabi huruf yang nggak? umi kayak gitu loh. Enggak, dia Ucapinnya baca umi tulisannya. aja. Jangan dibilang buta huruf. Nanti gua bilang Petrus dan Yohanes idiotai. Loh, Kalian umi ngamuk. Itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ya idiotai juga bahasa Indonesianya idiot. Tapi kan kalian ngamuk nanti kalau gua bilang gitu. Baik nih, saya tunjukkan KPR 4, 1 13. Yohanes ya, Silakan. Yohanes nih. Bagaimana Iya. mereka yang tidak bisa baca, teman-teman? Nih. Oh, aduh, Itu kita nggak bisa baca mengenai katanya. orang. Nih, saya balik kamera saya. Aduh, kayak Iya, begini. silakan. Uncup. Saya pikir kamu manggil yang hebat, Uncup. Manggil. Jangan dipikirin, Edis, dijawab aja. Nih, saya bacakan. Perhatikan. Ya. Ini mengenai Alhamdulillah. pengajaran-pengajaran sesat. Perhatikan nih. Mm-mm. Judulnya saja tetaplah dalam ajaran Kristus. Perhatikan. Aku sangat Judul itu karangan, Edis. bercita. Di kanonnya nggak ada judul-judul. Udahlah, Yaudah, jujur aja lah. makanya saya bacakan. Silakan. Dengarkan. Perhatikan. Ini mengenai orang-orang yang membawa pengajaran-pengajaran sesat. Nih, perhatikan. Islam sesat nggak menurut lu? Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong saya?
Apakah saya boleh ngomong? Silakan, silakan. Perhatikan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran, perhatikan, ajaran Kristus, Iya. tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Perhatikan ini, perhatikan. Iya, Ini iya. yang kalian Silahkan. permasalahkan. Nih, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jadi ini berkaitan dengan adanya orang-orang yang datang kepadamu membawa satu ajaran, ya. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu. Wih, Dan radikal. jangan memberi salam kepadanya. Artinya Wih, begini. Maksudnya begini, intoleransi. saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih. Iya, Kasih boleh, contoh. boleh. Silakan. Saya balikin dulu kamera saya. Balikin dulu kamera saya. Misalnya datang Kalpin, si Yeah. Pera sama si Yusuf datang ke rumah saya. Tok 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 tok. Edis, Sudahkah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Saya- Selamat? saya. Misalnya kamu datang ke rumah saya. Tok tok Aduh, tok. Kristen ini radikal. Edis, apa Kalpin, apa Yusuf? Kami mau datang ke rumah. Kami ini ada perlu bantuan beras begini-begini. Oh, saya kasih. Saya terima. Tapi kami Islam. Saya boleh ngomong? Saya Tapi jamu kami Islam dengan gitu. baik. Saya perlakukan kalian dengan baik. Saya kasih duduk, saya kasih minum, saya buatkan makanan. Tapi Udah kalau makan, udah kalian minum, gua datang bilang saya membawa- Islam, Tuhan saya Allah. Gitu dengar. gimana? Tapi kalau kamu datang membawa pengajaran, saya tidak boleh menerima kamu di rumah saya. Itu maksudnya. Pengajaran, iya. Membawa pengajaran. Pengajaran. Iya. Udah revisi ya dari ajaran ini menjadi pengajaran ya. Udah revisi. Oh, Ini belum loh, belum ini nyampe ke ayatnya Indonesia jelas. kayaknya revisinya. Ini kan ayatnya jelas-jelas pengajaran. Nih saya balik. Oh, coba Makanya kita kalau baca sama-sama. Makanya Jikalau kalau baca seorang dari datang atas, kepadamu nih. dan ia tidak membawa ajaran lo di gua, belum revisi kayaknya, Nih. Coba. Nih, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu, ya, dan seterusnya. Nih, perhatikan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah kamu, dan seterusnya. Nih, jikalau datang kepadamu seseorang, ya, dan ia tidak membawa ajaran. Dar, selamat datang di kebenaran. Record kawan-kawan ya. Edis Jadi merubah kalau kamu kitab datang sucinya membawa- sendiri. Record kawan-kawan. Oh, lu finish lo. Udah kalah Edis. Udah kalah. Udah kalah. Udah cut Edis. Udah kalah lu. Apa yang Udah kalah, dikatakan Edis. oleh Rasul, Edis, lu bohong, Edis. maka tidak Terima boleh kenyataannya, Edis. Lu bohong. Lu bilang pengajaran tadi. Lu tekenin pengajaran. Tapi ternyata kitab suci lu berbicara apa? Ajaran. Ajaran Gitu. apa pengajaran Artinya apa? ajaran ini Kristen, bukan tentang Islam. Kalau misalnya ada orang dia tidak membawa ajaran Kristen, lu tolak. Gitu loh. Bukan soal perkara sembah-sembah batu yang lu kamu hobi kayak gitu kan, datang- ya. Kamu datang Itu lu udah membawa bohong, udah kalah. pengajaran kepada Udah kalah, Dis. saya
Kamu Udah, datang udah. bawa ajaranmu kepada saya, nggak bisa saya terima. Lah iya harus bawa Kristen kan? Kepada saya ngajarin Islam. Kalau bawanya harus Kristen kan? Nah, tapi di sini lu udah jelas. bohong. Kalau Ah, kamu lu udah ngajarin- ngaku. Artinya lu ngajarin kontradiksi. Islammu, ya nggak bisa. Edis, lu bilang pengajaran, padahal di sini Campur. kata-katanya ajaran gitu loh. Artinya Campur. apa? Seakan-akan lu lebih pinter dari si Yohanes dalam berkata-kata gitu. Mending lu taruh aja nama lu Edis 1 nomor 10 gitu. Gantiin Yohanes. Gitu loh. Sudah ampun ya teman-teman. Loh, bukan ampun Edis, lu ketangkap basah. OTT, operasi tangkap tangan, lu ketangkap basah. Mereka teman-teman ya. Udah kalah Edis. Udah kena rekod Edis. Udah kena rekod, lu berbohong. Ya, terus sudah. Nah, Oke, ya sekarang gua udah, lu balik lagi ke Yusuf aja. Oke, Di sini gua mau sekarang- closing statement kawan-kawan. Oke. Inilah kenapa ya untuk yang Kristen dan Islam, Edis bahasnya Islam terus. Kristen dia rendah, nilainya rendah. Nggak tahu apa-apa dia soal Kristen. Bisanya apa? Bertakia Korintus yang dimana nanti gua bahas selanjutnya. Selamat datang di kebenaran. Jangan Kores cabut lupa undur diri, kalian- Bre. kalian Rekord ya. nih. Wah, mati Edis mati. Oke, baik. Karena Pamit ayo Sob. Bunda Mila, assalamualaikum warahmatullahi. Dapat Merah rekord, kabur. Bre. Perah kabur, Uncup nggak berani manggil teman, makanya follow saya, ikuti slide saya biar kalian bisa menghadapi Pan, saya. sos kau. Siapa? Siapa yang mau ikutin kamu? Oke, Sob, terakhir, Sob. Aneh-aneh aja. Apa? Sob, terakhir Sob. Ah? Bagaimana dengan kamu kalau di hadapan saya mengaku punya 2 rob, tapi di hadapan yang lain tidak mengaku punya 2 rob? Oh, iya. Baik. Aku mau membahas sedikit ya tentang masalah itu juga ya. Terus ada yang kutanyakan terakhir juga sama kamu nanti. Jadi begini ya, Dis ya. Kan dari beberapa diskusi kita ya, aku sudah sampaikan berkali-kali sama kamu bagaimana tata kaidah atau disiplin ilmu dalam kosakata bahasa Arab. Contoh, Muter kayaknya. Rabbah hadzal bait sudah kusampaikan. Terus Ali Imran ayat 80 juga udah kusampaikan debat dengan kamu bahwa Nabi itu tidak bisa dijadikan rob. Ya, di Ali Imran ayat 80. Terus juga aku udah sampaikan kepada kamu ya di poin yang ketiga. Kosakata rob itu bisa dipakai jika 3 hal ya dipenuhi. Pertama, kosakata rob itu ada kalimat yang tersusun. Yang kedua, kosakata rob itu ya Dis ya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kosakata rob itu jika ada domirnya. Contoh Quran surah Yusuf ayat 42 yang menyatakan Allah ada domirnya, ada ayatnya, baru bisa dipakai kepada manusia jika Allah yang mengatakan. Tapi kalau untuk kita menyematkan kepada Nabi Muhammad kagak bisa ya. Nah, udah aku sampaikan beberapa kali kepada kamu, tapi kamu tetap ngotot. Maka ya kamu itu seperti anak-anak yang menagih mainan sampai ya nangisnya kagak ketolongan. Maka biar kamu seneng ya, khusus untuk kamu, bolehlah ya 2 rob untuk kamu ya. Tapi dengan catatan, tidak untuk Kristen yang lain, tidak untuk Islam yang lainnya gitu. Jadi kamu harus bermuka 2 ya Sob ya. Bukan bermuka 2, ya untuk kamu doang kan kayak gitu. Oke, baik. Teman-teman tolong direkam ya, tolong direkam. Jadi kamu mengakui bahwa kamu punya 2 rob di hadapan saya? Bukan di hadapan kamu, khusus untuk kamu. Ya. Ingat dulu ya kosakataku. Oke, coba sebentar. Pertama, Jadi kamu bukan di mengakui hadapan ya kamu kamu. punya 2 Bentar, Des ya. Nanti salah konteks gitu. Kalau di hadapan kamu ada yang menonton ya, contoh seperti saudara muslim saya dan Kristen lainnya. Oke. Bukan di hadapan kamu, tapi khusus untuk kamu, tidak dipakai oleh mereka. Gitu ya. Baik. Saya putarkan videonya Sob ya. Putar putarin ya. semua. Ya, debat kita bukan cuma itu saja. Baik. Jangan kau berbohong dalam Lihatlah segala munafiknya, hal Sob. ya. Nih, perhatikan. Iya, mau sebentar. bohong dalam segala hal lagi. Boleh saya bicara? Disnya. Lihat nih, Iya, panik. iya. Panik. Sebentar, Sob. Ya. Bentar Sob, nih. Hmm. Sob, saya mau tanya dulu sama kamu Sob. Apa? Daman Almantiki kenal?
Daman tahu. Oke. Dia orang HPI, betul? Untuk masalah background nggak tahu aku. Oke. Ar-Rasyid tahu? Rashid tahu. Oke. Baik. Saya putarkan. Tolong kamu simak ya. Iya. Pernyataan Ar-Rasyid dulu. Pernyataan Ar-Rasyid. Perhatikan. Perhatikan. Rasyid, betulkah bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Betul, Nabi. Nah, betul. Oke, itu Rasyid. Kemudian terus? Daman ya. Kemudian Daman, perhatikan. Selanjutnya, dia menantang Apa saya ya? untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi Muhammad Oke. Rob kita, Allah Rob kita. Daman mengakui, Ar-Rasyid mengakui, Gus Wafi pun mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat. Lalu Yusuf PI pun juga mengakui. Tapi Iya. biasa teman-teman dia ngeles. Perhatikan. Berdusta lagi dalam segala hal. Ya. Boleh saya ngomong lagi? Des, Boleh? boleh Perhatikan. ku tanggapi Sebentar, sedikit dari nih. video-video yang kau tampilkan saya sama belum aku? menanggap, belum. Boleh saya Ih, menanggapi? udah. Ya, bentar. Ku Ini tanggapi suara Yusuf dulu PI ya. Takut dia dengar suaranya. Bentar, aku Oke, tanggapi saya dulu. perdengarkan. Boleh saya Video perdengarkan? yang kamu tampilkan sama aku, oke? Ya. Oke nih, coba dengarkan Gini, ya, dengarkan. oke, sabar dulu, Dis, sabar dulu. Ini Aku suaranya akan Yusuf. akan Takut diputerin. tanggapi dulu video yang Yusuf kamu PI takut sampaikan diputerin kepadaku. videonya. Sabar Takut dulu, videonya. jangan panik dulu, ya. Takut Sabar, diputerin videonya, gantian Sob. ngomong, jangan panik dulu kamu. Nggak, saya Ya, puterin dengar dulu. Ini dulu kamu yang tanggapanku. Ini kamu yang ngomong, boleh? Panik dia, panik. Boleh. Oke, saya putarkan. Tolong diam ya, tolong diam. Nih, perhatikan Yusuf PI ini ngomong pasrah dia, mengakui. Perhatikan. Iya. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob, dia adalah Rob pada zaman itu. Oke, dia adalah Rob pada zaman itu. Kamu bilang Iya. iya, kamu iya kan? Iya. Terus. Nih. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya. Iya, Muhammad adalah Rob, betul? Iya. Sekarang kamu ngeles. Ngeles Udah? kamu ketakutan. Bukan Udah? Rob. Ada Udah. saklarnya. Kadang-kadang Tanggapanku ya. Bukan. Sabar. Silakan. Dengarkan Coba ya. Dis, aku ya akan percaya dengan video-video kamu ya kalau kamu tampilkan menyeluruh tentang Daman, Ustadz Wafi dan Rashid maupun videoku yang tadi. Jangan berdusta dalam segala hal gitu ya. Nah, itu yang Oke, pertama. sekarang gini aja untuk klarifikasinya. Bentar, Des. Ada yang mau aku sampaikan sama kamu. Gini. Ini ada teman-teman beberapa apologet muslim yang mau diskusi sama kamu gitu. Bolehkah selain Kores tadi ada yang naik lagi? Mau Aku nantang diam lagi? lagi gitu. Mau nantang lagi? Siapa? Iya, nanti kamu tahu sendiri, oke? Siapa? Iya, kamu nanti kamu tahu sendiri. Bang Ardiansah sama Yonatan Nandar nih, antri mereka. Gini, dengar, gini. Dengar Sob. Saya datang ke sini mau menghadapi kamu. Kenapa kamunya nggak berani? Baik, aku kan udah panjang kali lebar sama kamu di awal tadi. Enggak, masalah Rob ini belum kelar. Sekarang saya ya tanya sama udah, kamu. gini Kita kelarin aja, dulu masalah ya. Rob. Dengar. Coba, Sob. Saya mau tanya Baik. sama kamu. Sekarang Yusuf- tanggapanku kalau masalah itu, oke? Sebentar, Sabar dulu, gini. jangan Wah, berdusta mereka dalam segala ngeles, hal teman-teman. dulu. Sabar, Ngeles. tanggapanku Dengar, Sob. belum. Sob, dengar. Oke. Pertanyaan saya, Nabi Yusuf punya 2 Rob, betul nggak? Nabi Yusuf punya 2 rob. Sekarang ku balik tanya dulu ya, sebelum ku jawab ya. Ini kita bahas ya. Kosakata rob di situ siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan Yusuf. Yang menyampaikan ke dalam Quran itu siapa? Yusuf. Iya, ngaco. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Yang menyampaikan Yusuf atau bukan? Itulah Sebentar. ngaconya kamu Nih, sebentar. ya.
Yang menyampaikan ke dalam siapa Al-Quran yang menyampaikan itu Edis ya adalah Allah melalui firman-Nya ya. Yang bicara di situ siapa? Iya. Coba kamu buka dulu Quran surah Baik. Yusuf ayat Saya 42 balikan. itu ya. Makanya Saya kamu balikan jangan kamera berbohong saya. dalam segala hal Baik, ya. nih saya tunjukin nih. Heeh. Perhatikan ini. Hmm. Coba kita sekali-kali diskusi yang akademis nih. Perhatikan. Hmm. Di sini ada kata-kata nih Yusuf ayat 23. 23 nih. Perhatikan. Innahu Rabbi. Perhatikan ya. Nih Sob. Kelihatan kata-kata ini? Oke. Innahu Rabbi. Kelihatan? Kamu jangan liatin HP terus, Sob. Bentar aku buka ayatnya. Kamu ini. Teman-teman, si Uncup ini teman-teman ngeliatin HP terus. Quran surah berapa? Quran surah apa? Sudah berapa ini orang yang memendonasi Bentar. Quran? Des Quran surah berapa yang kamu buka? Surat Yusuf ayat 23. Oh, iya. Terus? Sob, Quran digital udah ada, Sob. Nggak usah kamu kerjain umat muslim beli-beli mushaf Quran. Bentar ya. Apa yang kamu ini yang mau kamu bawa di situ? Oke nih. Innahu Rabbi. Betul nggak tulisannya Innahu Rabbi? Oke, innahu Siapa Rabbi. yang bilang Innahu Rabbi? Innahu Rabbi, sesungguhnya ya Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Tuh. Oke, Innahu Rabbi lanjutannya. Lanjut apa yang kau mau bawa? Enggak, coba tunjukkan, coba kameramu balik dulu, tunjukkan kata Innahu Rabbi coba. Ini innahu Rabbi nih. Hei. Bentar. Ya, makanya jangan berdusta dalam segala siapa sih, hal Sob, yang di sama atas aku ini, ya. Sob? Coba Nih ya, diturunin dulu lah, teman-teman Sob. ya, innahu Rabbi ya nih Enggak, ya. sebentar Sob, ini yang di atas ini bisa diturunin dulu nggak Sob? Apa? Bunda Yang Mila. di atas ini coba turunin dulu lah biar layar Bunda saya Mila, besar. Bun. Bunda. Toh juga dia nggak ngapa-ngapain loh. Bunda Mila, saya turunkan dulu ya, nggak apa-apa. Biar berdua dulu. Mentang-mentang Oke. donasi sama Uncup kok. Dia Kau mau ini ngatur. banyak framing ya. Oh. Innahu Rabbi ahsana maswai. Apa? Yang mau kamu Oke. framing apa? Di sini ada kata-kata Innahu Rabbi, betul? Iya. Oke, siapa yang mengucapkan Innahu Rabbi? Oke. Menurut kamu siapa? Yusuf, betul? Oke, terus? Oke. Kata-kata Rabbi ini ditujukan kepada manusia, betul? Oke. Terus? Berarti di sini Yusuf punya dua Rob, betul? Satu Allah dan satu adalah suaminya Zulaikha, betul? Itulah kamu ya. Dusta dalam Oke, sekarang segala saya tanya. hal. Sekarang Baik saya nih ya, tanya. sekarang ku jawab ya. Oke. Bis, ini yang menyampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, mengutip ucapan Nabi Yusuf. Kalimatnya ada, domirnya juga ada, ya syaratnya juga ada domir ya, domir mutasilnya ada. Oke, Terus ya yang menyatakan Allah, yang ketiga ada susunan kalimatnya ya. sudah. Makanya ya di sini dikatakan untuk manusia, aku sungguh ya, aku nih ya, nih kata Nabi Yusuf apa? Sungguh ya, aku sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik ya. Sudah. Makanya kau nyambung, jangan Uncup berdusta dalam segala hal. Syaratnya nyambung. apa aku bilang? Yang mengatakan Allah ya. Yang kedua ada domir. Yang ketiga ada ayat kalimat yang tersusun ya. Tuh ya. Sudah bisa saya tanggapi? Oke, yang mau saya tanya sama kamu gini, Sob. Yang mengucapkan Innahu Rabbi, ini keluar dari mulut siapa Innahu Rabbi ini? Ini adalah firman Allah mengutip perkataan Nabi Yusuf. Oke? Oke, berarti yang mengucapkan Innahu Rabbi siapa?
Innahu Rabbi dibahasakan oleh Allah karena Nabi Yusuf kagak pakai bahasa Arab ya. Oke, baik. Berarti ini tuh. ucapan Yusuf, betul? Apanya? Ucapan Yusuf, betul? Iya, ucapan Nabi Yusuf. Oke. Oke, ucapan Nabi Yusuf. Terus? Robbi ini, kata Robbi ini ditujukan Yusuf kepada siapa? Kepada tuannya, tuanku. Suaminya Zulaika, betul? Oh iya, suami Oke. Zulaika. Berarti suaminya Zulaika ini Robnya Nabi Yusuf nggak? Bukan Robnya Nabi Yusuf, bukan. Pertama ya, artinya apa? Kata Robbi di sini ya teman-teman adalah dinyatakan Allah ya, dalam kutipan bahasanya Nabi Yusuf ya. Iya, Nabi Yusuf itu bukan berarti berbahasa suaminya Zulaika ini Robnya dia Arab nggak? ya. Iya. Coba dis ya, jangan berdusta dulu dalam segala hal ya. Jadi ya dis ya, bentar nih, aku jelaskan sama kamu ya. Robbi di sini ini Nabi Yusuf kagak pakai bahasa Arab, Oke. tapi Robbi di sini ya firman Allah dalam bahasa Arab mengutip perkataan Nabi Yusuf. Oke. Lalu Berarti syaratnya terjemahan. memakai kosakata Robbi ini untuk manusia apa? 1, ada domirnya. 2, ada kalimatnya. Yang ketiga, Allah yang menyatakannya ya. Oke. Jadi kalau bentar dulu, ku jawab dulu, jangan panik dulu kau ya. Jadi kata Rob itu ya dis ya, kalau disematkan untuk Nabi Muhammad nggak bisa, karena bukan Allah yang menyatakan, bukan ada kalimat yang tersusun, tidak ada domir untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kagak bisa disebut atau disematkan Rob ya. Makanya jangan berdusta dalam segala hal gitu ya. Sudah? Oke. So, Gimana Des? Bentar. Ini teman-teman WA aku terus Mau Bang lari Nandar lagi, sama Bang Cobi. Ardi. Sob, kamu nggak berani ngadepin saya sendiri, harus panggil orang-orang. Bukan. Tadi gimana? Dari permintaan mereka kamu iyakan atau tidak? Siapapun yang kalian bawa kepada saya akan saya hadapi. Tapi di sini saya Baik, mau menghadapi kita Yusuf selesaikan tuan dulu. rumah. Kita selesaikan dulu diskusi kita, oke? Oke, kita selesaikan. Oke. Nah, dengarkan Sob, dengarkan. Tadi Yusuf di situ mengatakan innahu rabbi. Betul? Betul. Ucapan Yusuf kemudian diulang oleh Allah menurut iman orang Islam, lalu dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Terus? Berarti Al-Qur'an ini versi terjemahan ya? Iya. Oke, terjemahan. Oke. Tapi walaupun sudah diterjemahkan, tapi itulah Al-Qur'an yang ada sekarang dan itu kebenaran, betul? Terus apa yang Oke. kamu masalahkan? Pertanyaan saya begini. Apa? Ketika Yusuf mengucapkan innahu rabbi, sesungguhnya Robku, kata-kata itu ditujukan untuk suaminya Zulaika, betul? Terus? Betul nggak? Bentar dulu, nanti ku tanggapi. Lalu? Jangan terus, berarti betul Ya nggak? sudah, berarti dengar dulu tanggapanku kalau gitu ya. Loh, sebentar, kamu tadi udah bicara. Kan Masa saya nggak habiskan nggak dulu boleh? kamu ngomong gitu. Yusuf kan bilang nih, innahu rabbi. Lalu? Kata-kata sesungguhnya Rabbi, Robku, itu ditujukan kepada siapa? Kepada suaminya Zulaikha, ya, Pada tuannya suaminya Yusuf. Zulaika. Berarti suaminya Zulaika itu adalah Rabbi, betul? Terus? Betul nggak? Nanti ku jawab. Atau ku jawab salah? dulu? Betul atau salah? Aku jawab dulu ya. Ditanya betul atau salah? Jangan berdusta Betul atau dalam salah? segala hal ya. Baik, ku jawab dulu. Dengarkan jawabanku, oke? Des, ya. Pertama kamu harus tahu Nabi Yusuf kagak pakai bahasa Arab. Ulang-ulang ya. lagi. Yang kedua, ya Des ya, Nabi Yusuf memakai bahasa apa? Dia orang Yahudi, memakai Mana bahasa dalilnya dia orang Ibrani.
kan kayak gitu, dia ke Mesir, kan gitu ya. Mana Keturunan dalilnya? dari suku Benjamin, kan kayak gitu. Dalilnya dong. Nah, Ucup. jadi begini Des, bentar. Kau jangan dusta, jangan selalu dusta dengan jemaatmu, kan gitu ya. Saya tanya dalilnya, Ucup. Dalil. Bentar ya. Jadi kata Robbi ya teman-teman, kalau Ibrani itu Rabbi ya. Tuanku. Makanya Oke. Allah bahasakan yang dimaksud Robbi di situ bukan Tuhan, tapi bahasa Ibraninya Rabbi yaitu Tuan ya. Sudah. Sudah. Jadi Des ya, Nabi Yusuf tidak memakai bahasa Arab. Jadi innahu Rabbi itu adalah bahasa Allah dalam bahasa Arab ya. Dan yang menyatakan adalah Allah ya. Terus ada kalimat yang tersusun juga ada domirnya. Oke? Tuh. Jangan kau dusta dalam segala hal. Ya, aduh. Sudah. Makanya udah aku bilang nggak bisa ya, kata Panik, Rob Ucup. itu disematkan Ucup panik. kepada Nabi Muhammad karena nggak Sudah. ada domir, nggak ada kalimat dari Allah, tidak ada juga ya kata Rob Ulang-ulang itu ya tersusun dari kalimat bahasa Arab Muhammad Rob, mana bisa? Sudah. Dah tuh. Oke. Tuhan, bahasa apa, Sob? Kalau Tuan bahasa Arab Sayyid. Enggak. Ayo. Ini, Kalau kasih sebentar Tuhan nih, sebentar. ada Sob, dua. Saya balikin Bentar, dulu kau kamera saya. kau ngomong melulu mau dusta dalam segala hal kamu ini ya. sudah ngomong, Ucup. Jangan Kok saya nggak panik boleh dulu. ngomong? Kamu kan tanya sama aku ya. Kata Tuan dan Tuhan. Ya, saya Kata balikin dulu Tuan kamera saya nih. dalam bahasa Arab adalah Sayyid ya. Kata Tuhan dalam bahasa Arab ada dua. Pertama Oke. ilah, yang kedua kata Rob ya, yang hanya bisa disematkan Rob itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh Baik. ya. Nih, Sob. Apa? Baik. Hmm. Ini dua kata ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ada nggak ini dalam bahasa Arab? Kalau Tuhan dan Tuhan ada. Bukan. Al-Quran itu bahasa Arab, betul? Betul. Ada nggak huruf ini dalam Al-Quran, dalam bahasa Nggak Arab? ada Tuhan, nggak ada kayak gitu. Oke. Huruf ini, Tuhan nggak ada juga. Oke, huruf ini dalam bahasa Arab apa? Yang atas kamu tulis dulu ilah. Yang atas ilah. Oke. Ilah ya. Yang bawah Yang bawah Sayyid. Sayyid. Oke, Iya. kalau kata Rob, Kata Rob itu yang atas. yang atas ini. Mm-mm. Oke. Benarkah Yusuf dalam surat Yusuf ayat 23 tadi menyebutkan suaminya Zulaika dengan kata-kata Rabbi? Kata Rabbi iya terus. Oke. Artinya Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Robnya, betul? Bukan Yusuf, Allah. Iya, tapi kan itu Iya. ucapannya Disitulah Ucup. lepasnya kamu ya. Nabi Yusuf tidak pakai bahasa Sebentar. Arab. Sebentar, saya Yang tampilkan pakai lagi. bahasa Saya tampilkan Arab lagi, teman-teman. itu adalah Allah Oke. ya. Nih, kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya ya. iya. Lepas maksa dia. Kok maksa? Nih. Sebentar Jadi ya Kita Dis ya, tampilkan. kamu perlu paham ya, yang memakai innahu Rabbi itu adalah Allah dalam bahasa Arab. Baik. Kalau Nabi Yusufnya tidak ada mengucapkan innahu Rabbi, nggak ada. Tapi dia memakai bahasa dia sendiri dalam bahasa Ibrani. Berarti perkataan Allah Ya. salah.